Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kita memulai perkuliahan bagian ujian akhir semester yang tentunya juga ada 7 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 kita akan secara khusus membahas mengenai sumber daya manusia. Ada 2 hal penting di dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Bagaimana pendidikan dan kesehatan ini menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi seluruh negara. Kita akan belajar mengenai teori pendidikan, bagaimana aspek-aspek kesehatan. 2 hal ibarat 2 sisi dalam satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berikut ini kita ingin melihat bagaimana peraih Nobel Ekonomi yang tentu kalian tahu sangat terkenal, lanjut, yaitu Profesor Amartya Sen. Beliau mengungkapkan bahwa pendidikan dan kesehatan pasti menjadi tujuan utama yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Jadi Profesor Amartya Sen itu menyampaikan apa yang disebut dengan capability approach and in the core values of economic development. Jadi komponen utama pertumbuhan dan pembangunan, karena kita melihat sumber daya manusia itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai pelaku di dalam pembangunan, maka ketika sumber daya manusia satu negara itu memiliki pendidikan yang baik, kemudian memiliki tingkat kesehatan yang memadai, maka ini menjadi sumber utama dalam pertumbuhan dan pembangunan. Di dalam chart ini kita bisa melihat, ya, karena sumber daya manusia sebagai resources, ya, maka kemudian kita bisa melihat bagaimana personal utilization function-nya. Jadi bagaimana kita bisa melihat personal utility function, ya. Kemudian dari sana kemudian kita bisa melihat adanya functional availability, ya, yang kemudian secara keseluruhan intinya bagaimana setiap sumber daya manusia itu dengan konteks capability approach-nya memiliki kemampuan. Kita bicara disabled people. Disabled people juga memiliki kemampuan yang bisa berkontribusi dalam pembangunan. Tentu dalam konteks ketika pemerintah menyediakan berbagai fasilitas sehingga disabled people itu juga bisa berkontribusi secara optimal sesuai dengan kemampuan mereka. Lanjut, saudara sekalian, kalau kita lihat lagi, pendidikan dan kesehatan ini sebenarnya bagian investasi. Ya, ketika orang tua kalian menyekolahkan sampai perguruan tinggi, tentu ini adalah bagian dari investasi. Investasi yang kemudian juga berharap kita memperoleh benefit pada masa yang akan datang. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, meningkatkan pendidikan masyarakat, itu adalah bagian dari investasi. Makin baik kesehatan seseorang, tentu akan meningkatkan return on investment pendidikan. Jadi pendidikan dan kesehatan ini 2 hal yang tidak bisa terpisahkan, ya. Orang tidak sehat, tentu dia juga tidak akan bisa berkontribusi optimal di dalam proses pendidikan. Jadi kesehatan merupakan prasyarat yang penting. Atau dengan kata lain sering di dalam ekonomi kita sebut bahwa merupakan necessary condition. Ya. It is not enough, maka sufficient conditionnya education. Makin sehat kita semuanya, makin sehat kalian, maka di dalam menerima materi perkuliahan juga semakin efektif, semakin mudah menyerap materi-materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen. Makin panjang usia seseorang, return on investment pendidikan juga makin tinggi. Nah, jadi kita bisa mengetahui bersama bagaimana kesehatan dan pendidikan itu harus berjalan bersama-sama, ya. Demikian juga di dalam pendidikan diperlukan, ya, hal yang
sangat utama, itu adanya pengetahuan kesehatan. Lanjut, saudara sekalian, pertanyaan mendasar juga. Perbaikan kesehatan dan pendidikan, mengapa tidak cukup dengan peningkatan pendapatan? Artinya begini, peningkatan pendapatan itu juga tidak selalu otomatis akan meningkatkan investasi pendidikan dan kesehatan anak. Ya. Seseorang dengan tingkat pendapatan tinggi bisa saja dia abai terhadap pendidikan dan kesehatan keluarganya. Ya. Tapi kalau kita melihat ada hal yang sangat penting ketika seorang ibu itu memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, biasanya anak yang ada di dalam keluarga itu makin sehat, berapapun tingkat pendapatannya. Karena apa? Kalian pasti tahu ya, kalian sudah dewasa semua ini ya. Ketika pertama kali bayi dilahirkan, pasti dia berhubungan langsung dengan seorang ibu. Air susu ibu itu juga memberikan nutrisi yang luar biasa. Ibu dengan tingkat pendidikan yang relatif baik memahami bagaimana melakukan edukasi terhadap anaknya, bagaimana memberikan tahapan-tahapan pemahaman yang baik kepada anaknya, tidak peduli berapapun tingkat pendidikan keluarga yang bersangkutan. Saudara sekalian, kita sering temui masih banyak masyarakat di kita yang belum tersentuh oleh pendidikan dan kesehatan yang memadai. Atau kita lihat di negara-negara yang sedang berkembang, developing countries, belum semua penduduk mendapatkan akses pendidikan, belum semua masyarakat mendapatkan akses pendidikan. Ya, oleh karenanya masih ada yang kita sebut market failure. Begitu ada market failure, kalian ingat apa yang harus dilakukan? Harus ada intervensi pemerintah. Harus pemerintah hands on. Pemerintah ikut menangani pendidikan dan kesehatan. Karena pendidikan dan kesehatan itu juga merupakan barang publik. Apalagi di Indonesia dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Nah, jadi penting kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi market failure. Lanjut, saudara sekalian. Nah, tadi sudah kita katakan bagaimana sebenarnya pendidikan dan kesehatan itu merupakan bagian investasi. Oleh karenanya, teorinya pun kita harus menggunakan teori pendekatan human capital. Nah, kalau orang tua kalian, orang tua kita semuanya memberikan investasi, contoh vaksinasi, ya, imunisasi, itu adalah investasi, ada rupiah yang dikeluarkan. Harapannya apa? Harapannya kita sehat, maka kita bisa bekerja secara baik, produktivitas kita meningkat. Harapannya dengan kemudian seiring dengan tingkat pendidikan, ya kalian disekolahkan mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan sampai level pendidikan S3, Anda akan memperoleh income yang lebih besar. Itu tidak diragukan lagi bahwa perbedaan tingkat pendidikan itu akan juga memberikan implikasi terhadap pendapatan. Pasti saya yakin, coba kalian renungkan, kenapa kalian sekolah sampai sarjana? Pasti Anda memiliki ekspektasi akan memperoleh income yang lebih baik, ya kan? Nah, dan bisa dihitung juga tiap bulan kira-kira orang tua kalian berapa memberikan biaya kos kuliah, beli buku, dan seterusnya, atau living cost-nya. Itu adalah bagian investasi dari orang tua kalian. 4 tahun selesai kuliah di IPB, ya, setelah itu kalian bekerja, ada income yang kalian peroleh. Ketika kalian misalnya SMA selesai bekerja, pasti pendapatannya jauh lebih tinggi sarjana dibanding SMA. Nah, oleh karenanya itu nanti di dalam menghitung ini kita sebut ada present discounted value, ada future income sebanding dengan besarnya biaya investasi. Ya. Nah, kita juga bisa melihat sekalian
private return dari pendidikan biasanya lebih tinggi dari social return, terutama pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lanjut. Nah, kita lihat ini grafik case di Venezuela. Jadi pendapatan berdasarkan pendidikan pada berbagai usia ini di Venezuela ya. Ada yang perguruan tinggi, secondary SMA, primary dan no education. Kita bisa melihat chartnya nih, coba. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang ini umurnya, ya pasti kalian masa kerja itu juga akan menjadi bagian yang akan dihitung dalam berapa income yang kemudian kalian peroleh. Semakin lanjut usia, dalam usia kerja, dan seiring dengan tingginya tingkat pendidikan, maka gaji juga akan semakin tinggi. Ya itu satu di dalam grafik ini. Sekali lagi menegaskan, tingginya tingkat pendidikan berkorelasi terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh. Nah, kemudian yang kedua, di gambar yang kedua ini menarik untuk kita diskusikan bersama. Ini ada indirect cost, ada direct cost, ada benefit. Jadi diilustrasikan, ini adalah masa kerja seseorang ya sampai 66 tahun. Dan ini adalah usia ketika seseorang itu memutuskan hanya primary education. Oke. Dari primary education stop dia, kemudian langsung bekerja. Ini adalah stream income dia. Naik. Nah, ini stream income dia. Terus lanjut. Naik ya. Nah, kemudian ada seseorang lagi yang tetap memutuskan untuk sekolah sampai secondary education. Kemudian dia bekerja. Ada indirect cost. Ada direct cost ya. Indirect cost itu apa? Karena seseorang memutuskan untuk dia tidak bekerja terlebih dahulu. Ada pendapatan yang hilang, jadi indirect cost, dihitung indirect cost. Sementara ada direct cost ini berupa apa? Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dia menempuh pendidikan sampai secondary education. Nah, ini kelihatan bedanya nih. Benefitnya pasti akan lebih tinggi ya. Oke lah, pada umur 13 dia sudah mendapatkan pendapatan seperti ini, naik ya, naik. Tetapi ketika seseorang dari secondary schooling ya, kemudian dia bekerja umur 17 katakanlah, pendapatan di sini ya, ujungnya pasti benefit totalnya dia akan melampaui ya. Yang diarsir ini adalah selisih antara pendapatan seseorang pada tingkat pendidikan yang berbeda, secondary dan primary. Jadi emang ada trade off. Setiap keputusan itu ada trade off-nya, ya kan? Choices itu ada implikasinya. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekalian, ini kembali kita lihat rate of return investasi pendidikan. Ada yang menarik di dalam tabel ini karena kita bandingkan antara developing countries, negara sedang berkembang, ada sub-Saharan, kemudian Latin Amerika dan Asia, dan ada developed countries. Saya masuk ke yang private rate of return. Kalau kita lihat selisihnya agak besar nih antara yang primary, secondary, dan higher education. Sementara di negara-negara maju, primary, secondary, dan higher education. Ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa memang di negara-negara berkembang relatif selisih private rate of return antar tingkat pendidikan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Ya, dibandingkan dengan negara-negara maju. Nah, itu kira-kira message dari tabel ini. Kalian di ekonomi pembangunan atau kalian khususnya yang dari Departemen Ilmu Ekonomi harus mulai bisa membaca tabel, membaca grafik secara benar. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekalian, ada fenomena yang menarik yang bisa kita cermati di dalam hal pendidikan dan juga pekerjaan, yaitu pekerjaan. ILO mengeluarkan sederet aturan untuk melarang pekerjaan. Tapi fenomena ini ada di seluruh dunia. Kenapa? Anak bekerja. Ya, kalau bekerja itu kan berarti mendapatkan income. Berarti dengan mendapatkan income,
setidaknya secara keseluruhan dalam konteks rumah tangga ada tambahan pendapatan. Nah, berarti pekerja anak ini diharapkan membantu pendapatan keluarga secara keseluruhan. Dan yang sering kita temui, pekerja anak itu mayoritas terjadi pada keluarga-keluarga lapisan bawah dengan tingkat pendapatan yang bawah. Ya. Nah, ini fenomena yang lazim di seluruh dunia. Masalah pekerja anak itu bisa didekati dengan model multiple equilibrium. Tentu asumsi modelnya luxury axiom dan substitution axiom. Luxury axiom itu apa? Rumah tangga yang relatif pendapatannya lebih baik atau rumah tangga kaya itu pasti tidak menyuruh anaknya untuk bekerja. Dia akan menginvestasikan anak untuk mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih baik. Tetapi begitu kita beralih ke asumsi yang kedua, yaitu substitution axioma, pekerja dewasa dan anak ini saling substitusi sempurna. Kuantitas output yang dihasilkan pekerja anak yaitu merupakan fraksi atau W dari output orang dewasa. Meskipun memang sebenarnya bisa saja kita lihat tidak mesti itu substitusi sempurna, tapi karena kita aksiomanya adalah substitusi, maka seolah-olah pekerja anak itu bisa menggantikan pekerja dewasa. Meskipun fakta seringkali tidak menunjukkan hal seperti itu. Nah, saudara sekalian, dalam kondisi ini tentu perlu intervensi pemerintah untuk mencapai better equilibrium. Ya, intervensi harus dilakukan. Ya, selanjutnya nanti akan ada pergeseran. Kita lihat pada slide berikutnya, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi equilibriumnya. Nah, ini ya. Jadi pekerja anak ini menunjukkan kondisi equilibrium yang buruk. Ini ada garis vertikal A aksen dan A, ya. Itu suplai tenaga kerja dewasa. Awal upahnya adalah WE1. Ya, belum ada rumah tangga miskin. Tapi ketika tiba-tiba upah itu di bawah WH, keluarga menjadi jatuh miskin. Nah, tadi di aksioma ada substitution effect. Atau kita juga bisa lihat luxury axiom. Kalau luxury axiom apa? Rumah tangga kaya tidak mungkin dia akan menyuruh anaknya untuk bekerja. Yang substitution axioma bahwa pekerja anak dan pekerja dewasa itu saling bersubstitusi. Begitu rumah tangga jatuh miskin, maka dia akan menyuruh anaknya bekerja. Ya. Tujuannya untuk apa? Menambah pendapatan rumah tangga secara keseluruhan. Makanya kadang-kadang kita merasa sedih ketika melihat di perempatan jalan kita temui anak-anak mengamen dan seterusnya. Ada, saya sering menyebutnya itu sebagai loss of generation, generasi yang hilang. Dia tidak mendapat pendidikan, ya. Masa depan juga kita tidak bisa jamin 100% akan menjadi lebih baik, ya. Nah, ini juga yang tadi saya katakan perlu kemudian intervensi pemerintah. Nah, saudara sekalian, ketika upah turun, makin banyak rumah tangga yang miskin, maka T ini terus akan bergeser, ya. Ini kesimpulannya kurvanya sigmoid nih, ya. Kita bisa lihat yang warna biru ini, ya. Nah, jadi menjadi bagian yang harus diperhatikan lagi apa? Jangan sampai banyak terjadi rumah tangga miskin. Pemerintah harus hands on supaya tidak banyak generasi-generasi penerus bangsa, dalam hal ini anak-anak, yang kehilangan masa depannya karena bekerja. Tadi padahal kita sudah tahu pendidikan dan investasi, pendidikan dan kesehatan itu merupakan investasi yang sangat penting di dalam pembangunan ekonomi. Lanjut, sudah sekalian, kita kemudian perlu pendekatan lain, yaitu kebijakan pekerjaan. Memang harus kita dorong anak-anak untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan.
Ya, tujuan SDG yang keempat, kalau kita lihat apa itu SDG, Sustainable Development Goals. Ya, ada 17 goals, salah satunya pendidikan yang berkualitas. Sehingga harapannya pada akhir SDG tahun 2030 itu semua anak, baik perempuan, laki-laki, menyelesaikan pendidikan dasar menengah tanpa dipungut biaya. Ya, kita lihat di Bappenas, kita tahu kalau pendidikan kita SD tidak ada biaya, SMP tidak ada biaya, SMA tidak ada biaya. Di beberapa negara, misalnya seperti Jerman, free memang pendidikan, bahkan di perguruan tinggi hanya ada sedikit kewajiban untuk membayar tuition fee. Tapi pemerintah tetap memberikan kualitas pendidikan yang baik. Gitu. Jadi pemerintahnya betul-betul. Nah, jika dalam jangka pendek pekerja anak itu tidak bisa dihindari, apa yang harus dilakukan? Maka perlu aturan untuk mencegah penyalahgunaan. Dan perlu ada dukungan fasilitas. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya jangan sampai anak itu dieksploitasi too much. Ya. Kemudian dukungan fasilitas apa, Pak, bagi pekerjaannya? Harus ada tempat yang disediakan bagi anak-anak itu untuk memperoleh pendidikan. Ya. Pendidikan di luar sekolah misalnya. Jadi fasilitas ada pendidikan di sana. Nah, kemudian juga melarang pekerjaan. Jika tidak mungkin, maka perlu, tadi saya katakan, larangan penyalahgunaan pekerjaan. Worst form of child labor convention, ILO ada di sini. Ya. Dan juga kita harus mencegah terjadinya perdagangan anak. Namun ini juga bisa kita lihat fakta, ya, pekerja anak itu kemudian masuk ke sektor-sektor informal. Jika sektor modern tumbuh lambat, kita banyak temui, ya, anak-anak bekerja di sektor-sektor informal. Lanjut, saudara sekalian, juga yang tidak kalah pentingnya, sering kita temui adanya diskriminasi. Pak, apa diskriminasi maksudnya, Pak? Diskriminasi gender. Ada gender gap. Biasanya di negara-negara berkembang atau low income countries, anak-anak perempuan itu tidak bisa melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Yang diprioritaskan adalah laki-laki. Nah, ini kita sebut sebagai gender gap. Ya. Gender gap di bidang pendidikan itu harus mendapatkan perhatian yang sangat penting. Ya, saudara sekalian, bagaimana seharusnya kemudian kita bisa meningkatkan tingkat pendidikan perempuan. Tadi di awal sudah saya katakan, dan seorang ibu yang pendidikannya jauh lebih tinggi, dia akan memberikan investasi kepada anaknya jauh lebih baik. Oleh karenanya menjadi penting juga untuk meningkatkan pendidikan perempuan lebih tinggi. Ya, kalau kita lihat di IPB khususnya, ya, rasio mahasiswa laki perempuan tuh sepertinya lebih tinggi perempuan sekarang. Ya. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, bahwa tidak ada diskriminasi pendidikan. Demikian juga kesehatan juga tidak harus ada diskriminasi. Nah, jadi kemudian kita bisa melihat konsekuensi adanya bias gender di bidang kesehatan dan pendidikan. Ini yang menarik, missing woman. Ya, perempuan itu memiliki peran yang luar biasa. Oleh karenanya harus diberikan pendidikan kesehatan yang sama. Nggak boleh ada perbedaan antara laki dan perempuan dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Ya. Nah, tetapi kita lihat lagi, peningkatan pendapatan rumah tangga tidak otomatis meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Lanjut. Nanti kalian memahami, ya. Ini data menunjukkan kepada kita semua bagaimana literasi rate. Ya, ini tahun 2012. Tapi data yang sebelah ini kasus Indonesia, ya, mulai tahun 2008 sampai 2018. Kita semuanya bisa melihat, ya, bagaimana literasi rate-nya. Nampaknya laki-laki, ya, konteks literasi rate-nya jauh lebih bagus dibandingkan perempuan. Nah, inilah yang tadi kita katakan fenomena gender gap. Oleh karenanya ini harus kita atasi bersama. Memang semakin kondisinya membaik, ya,
perempuan juga mengalami peningkatan dalam konteks literasi rate-nya, ya, meningkat, ya, tetapi tidak cukup. Ini harus kita naikkan lagi. Nah, ini juga kita bisa membandingkan antar negara literasi rate-nya, ya, antar negara literasinya. Kalian bisa lihat bagaimana youth secara keseluruhan, youth literasi rate itu yang biru, kemudian yang merah male dan yang hijau female. Jadi, sekalian, kita melihat female and male ratio in Indonesia. Memang kita bisa membandingkan, khusus yang warna biru agak tua ini adalah di Indonesia, female male rasionya, ya. Sementara ini adalah beberapa negara-negara, ya, mulai dari kita bisa lihat Latin Amerika, kemudian kita bisa lihat India, ya, dan seterusnya. Jadi bagaimana rasio itu kita cermati. Lanjut. Saudara sekalian, bagaimana sistem pendidikan dan pembangunan? Nah, kita harus bisa melihat konteksnya. Sekali lagi, pasti ketika kita belajar ekonomi, supply side and demand side, ya, bagaimana supply side dari pendidikan, bagaimana demand side dari pendidikan. Kemudian pasti akan ada hubungan antara peluang bekerja dan permintaan pendidikan, ya. Dari sisi supply side, dari sisi pendidikan, ya, tentu diharapkan match dengan demand side-nya. Lapangan pekerjaan membutuhkan apa? Kemudian di sektor pendidikan bisa memberikan apa? Ya, pada menteri-menteri yang terdahulu itu, zaman Orde Baru, saya ingat betul, ada istilah yang disebut link and match. Nah, sekarang juga diharapkan kalian juga bisa nanti begitu selesai masuk ke dunia kerja. Nah, oleh karenanya nanti kita akan membandingkan manfaat dan biaya sosial versus private. Demikian juga distribusi pendidikan. Kalian ingat pada bab sebelumnya kurva Loren. Apa itu kurva Loren? Ya, menunjukkan bagaimana adanya inequality. Itu bisa kita analisis tidak hanya inequality dalam konteks income, tetapi juga pendidikan kita bisa melihat inequality in terms of education, inequality in terms of health facilities, bisa, ya. Jadi bagaimana pendidikan itu juga akan berimplikasi kepada ketimpangan, berimplikasi kepada kemiskinan, dan seterusnya, ya. Lanjut. Terus kalian, ini yang menarik, benefit private versus social benefit dan biaya pendidikan. Jadi kalau semakin tinggi tingkat pendidikannya, ya, semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka kita bisa melihat private benefit harapannya semakin besar. Private cost-nya, ya, tidak setinggi dengan private benefit-nya, ya. Demikian juga kita bisa melihat nih social benefit dan social cost. Karena begitu pemerintah pasti memberikan subsidi untuk pendidikan. Artinya ada alokasi anggaran yang semestinya, kalau kita melihat opportunity cost-nya, ada peluang, ada opportunity dari biaya yang disalurkan di sektor pendidikan digunakan untuk sektor yang lain. Nah, di Indonesia sudah jelas, pendidikan berapa? 20% dari APBN. Ya, kalau APBN kita katakanlah 2.100 triliun, berarti ada sekitar 400 triliun APBN itu digunakan untuk pendidikan, ya. Nah, jadi kita juga lihat, ya, ini social benefitnya semakin tinggi semakin menurun, tapi social cost-nya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka social cost-nya juga naik. Nah, antara private benefit dan social cost bisa juga kita kemudian hitung secara formula tertentu, ya, bagaimana kedua-duanya itu berinteraksi. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat lagi kurva Lorenz itu kan menurutnya, gambar kurva Lorenz-nya, maka kita kemudian bisa menghitung ketimpangan di dalam pendidikan. Indeks Gini direfleksikan, ditunjukkan dengan indeks Gini pendidikan, ya.
Di indeks Gini pendidikan yang kita lihat, kalian tuh ingat ya, angka indeks Gini-nya itu dari 0 sampai 1 ya. 1 berarti menunjukkan ketimpangan yang luar biasa. Sementara semakin mendekati 0 ya angkanya tidak timpang. Nah, ternyata kita bisa melihat lagi di negara-negara berkembang itu indeks Gini pendidikannya tinggi, artinya terjadi ketimpangan. Sementara di negara-negara maju seperti di Amerika, Korea Selatan, Hong Kong, relatif dia di bawah 0,4, mungkin 0,3 sekian. Bahkan di Amerika ini di bawah 0,2. Artinya apa sebenarnya? Ketimpangannya relatif rendah. Akses pendidikan diberikan kepada semua penduduk pada usia yang memang harus menempuh pendidikan. Ya, nah inilah yang memang harus didorong semua. Orang sebenarnya inklusif, yang lebih inklusif, bahwa semua memiliki hak, semua harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Lanjut, indikator kesehatan dan distribusi. Saudara sekalian, WHO itu satu organisasi yang memiliki komitmen atau dedicated untuk kesehatan. Jadi sekarang menarik dalam situasi pandemi, nanti kita diskusikan bagaimana situasi pandemi ini juga sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, bahkan juga ke ekonomi. Sering orang mengatakan inilah unprecedented shock. Lanjut. Nah, angka harapan hidup juga menjadi hal yang perlu kita cermati. Ya meskipun semuanya ini adalah takdir ya, tapi kita juga berusaha. Ini kita bisa lihat Indonesia Healthy Life Expectancy at Birth. Ya, jadi female ternyata lebih tinggi tuh angka harapan hidup dibandingkan laki-laki. Ya, jadi memang saya selalu katakan di setiap perkuliahan ini, sosok perempuan adalah sosok yang luar biasa. Ya, harapan hidupnya jauh lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Tetapi kalau kita lihat on the average, ya kita bisa lihat di data ini. Misalnya untuk Jepang itu angka harapan hidupnya berapa? 84. Kemudian kita lihat di Amerika, ini di sini ini Amerika sekitar 79 angka harapan hidupnya. Di Jepang itu bahkan ada satu kota yang penduduknya itu usianya di atas 90 tahun. Ya, luar biasa. Nah pasti ada cara hidup, ada pola hidup yang mereka membuat lebih sehat, ya, lebih sehat. Nah ini satu hal yang tentu bisa kita cermati. Semakin tinggi harapan hidup, tentu harapannya juga, memang kemudian produktivitas pasti sampai pada usia tertentu. Tapi angka harapan hidup yang tinggi, kalau diikuti dengan kesehatan yang baik, pasti dia masih bisa berkontribusi terhadap pembangunan. Udah sekalian, lanjut. Kita lihat lagi angka kematian balita per 1000 kelahiran. Nah, semakin baik kesehatan, tentu semakin menurun angka kematian balita per 1000 kelahiran. Nah, kita lihat nih dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun ya, misalnya yang warna kuning ini adalah di negara-negara sub-Sahara Afrika ya, ini makin lama semakin menurun angka kematian balita per 1000 kelahiran. Ya, jadi kalau kita lihat nih, lihat di sini, nah ini ya. Nah, oke, ini untuk Indonesia, yang ini untuk beberapa negara. Semua dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Artinya apa? Aspek kesehatan, aspek pelayanan kesehatan semakin membaik. Tidak ada ceritanya tidak diikuti dengan atau tidak ada ceritanya ketika aspek kesehatan itu semakin membaik, maka hal-hal yang berhubungan dengan kematian balita itu juga akan semakin menurun. Mortality rate di Indonesia yang warna biru semakin lama semakin menurun, infant mortality rate semakin menurun, ya, kemudian mortality rate untuk neonatal juga semakin menurun. Berarti semakin baik pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan. Nah sekalian ini juga kematian balita, ini sekedar data-data saja menunjukkan ya,
kematian balita berdasarkan status ekonomi juga kita bisa melihat. Di beberapa negara ini, the poorest, ya, jadi 20% poorest, itu memang karena dia income-nya terbatas, karena dia tidak bisa menjangkau akses kesehatan yang baik, maka persen kematian balita itu juga semakin tinggi pada kelompok masyarakat miskin. Sementara untuk kelompok yang masyarakat kaya ini, kan ya, richest 20%, kematian bayi berdasarkan status ekonomi juga semakin mengecil. Nah, oleh karenanya itu tadi di awal kalian ingat ada apa? Market failure untuk pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya pemerintah harus hands on untuk tetap juga memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, utamanya kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki pendapatan cukup untuk mengakses pelayanan kesehatan. Di Indonesia ada apa? Kartu Indonesia Sehat, yang itu juga memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat miskin agar bisa akses terhadap layanan kesehatan. Tujuannya apa? Ketika orang sehat, kembali lagi, dia bisa produktif. Ketika dia bisa produktif, harapannya income dia juga akan baik. Jadi lingkaran kemiskinan itu harus bisa kita potong melalui salah satunya aspek kesehatan dan nanti pendidikan. Lanjut. Nah, ini proporsi balita kutek atau yang sering stunting. Ini juga menarik saudara sekalian, ya. Angka stunting di Indonesia relatif masih cukup tinggi. Oleh karenanya menjadi PR penting di dalam RPJMN tahun 2024 itu diharapkan angka stuntingnya turun drastis bisa di bawah 10%. Ya. Nah, ini kembali kalau kita bandingkan antara the poorer sama the richest, balita yang kuntek, ya, stunting itu proporsinya lebih tinggi pada kelompok masyarakat miskin. Kenapa? Sekali lagi, income-nya terbatas. Ketika income-nya terbatas, tidak bisa memenuhi nutrisi yang baik di keluarganya. Kalau tidak bisa memenuhi nutrisi yang baik di keluarganya, asupan gizinya kurang, ya pasti akan berimplikasi kepada pertumbuhan badan kita, pertumbuhan balita. Apalagi misalnya seorang ibu tidak memiliki nutrisi yang baik, ASI yang diberikan kepada balita, pada bayinya, itu juga tidak memenuhi kecukupan gizi. Nah, ini yang harus kemudian kita atasi bersama-sama. Lanjut. Dan sekalian, kita juga melihat dalam aspek kesehatan yang lain. Apa? Ada persoalan HIV/AIDS, kemudian malaria, penyakit tropis cacing parasit, DBD, dan kemudian yang terakhir adalah COVID-19. Ini harus menjadi fokus perhatian pemerintah untuk bisa menanggulangi penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Lanjut. Nah, ibu hamil yang mendapat tes HIV, ya, ini HIV menjadi satu penyakit global juga. Kita juga kemudian pemerintah concern untuk bisa mengatasi ini. Berapa banyak sebenarnya angka antar negara yang melakukan upaya ibu hamil mendapatkan tes HIV. Kemudian kalau kita lihat Summary of Global HIV Pandemic, epidemic dari tahun 2019, ya, kita bisa melihat, ya, people living with HIV, HIV di tahun 2019, kemudian people nearly infected with HIV dan HIV related deaths. Jadi ketika ini berhubungan ternyata cukup banyak, ya. Jadi ada sekitar kematian 600.000 jiwa, ya, karena HIV di seluruh dunia. Lanjut. Nah, ini kita lihat juga tropical disease. Indonesia sebagai daerah tropis memiliki penyakit-penyakit yang harus mendapatkan penanganan. Bisa sebutkan contoh penyakit di daerah tropis apa? Yang di sini tentu bisa lihat, ya, ada
penyakit askariasis, dan juga ada tuberkulosis, biasanya juga masih banyak di sana, ya. Nah, ini kita bisa melihat region dengan angka prevalensi yang cukup tinggi. Ada nggak Indonesia di sini? Atau paling nggak kita bisa melihat Southeast Asia, ada nggak di sini? Ya, kita bisa mencermati angkanya. Saya lanjutkan saja. Tapi ini menjadi pemahaman bagi kita semua. Nah, ini kasus COVID. Sampai hari ini Indonesia sudah lebih dari 400.000. Kita berdoa mudah-mudahan kasusnya semakin menurun. Tapi yang menjadi menarik dalam konteks development economics adalah bahwa unprecedented shock ini, ya, yang tidak diprediksi oleh seluruh negara, ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap ekonomi. Ingatan kita 100 tahun yang lalu dengan Spanish flu tidak cukup untuk mengetahui bagaimana penanganan yang pasti saat itu. Satu-satunya cara adalah vaksin. Oleh karenanya kita ketahui negara berlomba-lomba untuk bisa segera menemukan vaksin ini. Tapi saya juga pesan kepada kalian, ya, mahasiswa harus menjadi garda terdepan untuk bisa mencegah penularan penyebaran COVID-19. Tetap penuhi 3M, menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Cukup mudah sebenarnya, tapi ini perlu kedisiplinan yang sangat tinggi. Kita masih berjuang untuk bisa mengatasi COVID-19. Kita kuliah dengan sistem online ini, salah satunya tetap memberikan tadi aspek pendidikan, ya. Anda tetap mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, meskipun situasinya tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Tetapi role of technology menjadi hal yang sangat penting. Lanjut. Dampak negatif dari pandemi COVID kita tahu, saudara sekalian. Masing-masing negara memberikan stimulusnya. Stimulus fiskal policy itu berjalan untuk mencegah dampak negatif COVID-19. Demand side terkena karena banyak orang yang tidak bekerja, income-nya turun. Nah, tadi ingat teori, kalau income turun, rumah tangga banyak jatuh miskin, memperkerjakan anak, tetapi juga memperkerjakan anak dalam situasi yang sekarang sulit, ya, karena tidak semua perusahaan juga beroperasi, ya. Kemudian industri-industri berdampak, ya, logistik, transportasi, supply chain, dan seterusnya, sektor perdagangan, pariwisata tutup, dan seterusnya. Kita berdoa mudah-mudahan sektor keuangan tidak terdampak secara signifikan. Kita ingat krisis 97-98 saat itu krisis ekonomi karena sektor financial. Mudah-mudahan sektor finansial Indonesia masih kuat sehingga tidak akan terdampak COVID-19. Karena kalau the heart of economy, jantungnya ekonomi, sektor financial kena, kita akan mendapatkan dampak yang jauh lebih berat lagi. Nanti dalam kuliah berikutnya akan saya berikan. Dan ini sebagai catatan ada 147 secara global orang kehilangan pendapatan, pemotongan upah, dan seterusnya. Kualitas pekerjaan berkurang, mempengaruhi kelompok-kelompok yang sangat rentan, ya, pekerja migran yang tidak terampil, tidak secara cepat bisa beradaptasi secara virtual. Ini kita bersyukur nih, dosen-dosen secara cepat langsung bisa switch, dan kalian juga secara cepat bisa menangkap apa yang diberikan oleh para dosen. Ya. Lanjut, sekalian. Tapi satu hal juga ada hikmahnya. Ketika semua aktivitas di rumah, sektor transportasi tidak atau berkurang aktivitas masyarakat di luar rumah, maka emisi gas rumah kaca ini juga turun sekitar 2,5 gigaton atau 4,6% dari normal. Artinya apa? Kembali kita mendapat kenikmatan udara kita menjadi lebih bersih. Kemudian partikel berbahaya juga turun sekitar 3,8%. Sulfur dioksida turun sekitar 2,9%. Jadi ini satu hikmah yang luar biasa yang juga kita bisa lihat bahwa environment menjadi lebih baik karena seluruh masyarakat mengurangi aktivitasnya. Penggunaan energi berbasis fosil berkurang.
Lanjut. Jadi saya sekalian, kesehatan, produktivitas, dan kebijakan. Productivity, is there a connection? Ada. Orang sehat pasti produktivitasnya jauh lebih baik dibanding orang yang sakit. Penelitian kami menunjukkan di dalam satu kajian yang berkaitan dengan bagaimana produktivitas dari tanaman kakao itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh input yang diberikan, tetapi juga kesehatan farmersnya itu menjadi penting. Coba kalian bayangkan, ketika seorang petani yang harusnya pohon buah kakaonya dipanen, tapi dia sakit karena darah tinggi, karena obesity, hingga dia kemudian mengurangi waktu kerjanya untuk bisa memanen kakao. Ya. Akibatnya apa? Kakao yang sudah dipanen menjadi busuk. Jadi in total productivity-nya turun. Nah, jadi hubungan antara kesehatan dan productivity itu sangat-sangat jelas sekali. Nah, dengan demikian sekalian, ketika kita bicara kebijakan sistem kesehatan, maka kita juga bisa melihat bahwa memang masih ada perbedaan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan antar jenjang pendapatan. Oleh karenanya itu, pemerintah harus memberikan basic facilities untuk health services. Kalau yang basic sudah diberikan, maka ini akan setidaknya menjadi prasyarat dasar orang bisa produktivitasnya meningkat. Lanjut. Ini upah pendidikan tinggi badan laki-laki, ini ada studi juga menarik nih bagaimana upah kemudian hubungan dengan pendidikan dan tinggi badan laki-laki. Saya kira kalian juga bisa mencermati ini. Ya. Tadi hubungannya dengan stunting sebenarnya. Kita harus bisa mengatasi stunting. Lanjut. Kemudian GNI per kapita and life expectancy birth tahun 2002, kita bisa melihat grafiknya, ini GNI. Kemudian ini life expectancy at birth. Ya. Bagaimana di China pada saat itu life expectancy at birth-nya. Ya. Jadi kita bisa melihat GNI per kapita, ya, Gabon dan seterusnya. Lanjut. Nah, sekalian kita masuk pada akhir perkuliahan kita, ada konsep-konsep basic yang harus kalian ingat. Apa itu basic pendidikan, apa itu brain drain, apa itu derived demand, apa itu conditional cash transfer, bahwa pemerintah memberikan bantuan untuk bisa meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan melalui cash transfer. Kemudian kita bisa melihat juga di sini ada social cost of education, social benefit of education, so on and so forth. Ya. Dan sekalian, terima kasih, tidak terasa kita sudah selesai bagian tentang pendidikan dan kesehatan. Mudah-mudahan kalian tetap menjaga kesehatan karena ini hal yang sangat penting untuk bisa meningkatkan produktivitas kita semua. Sampai ketemu pada minggu depan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan dimanapun kalian berada, terutama di ruang-ruang publik. Terima kasih.